Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa di channel saya Wahid Surya. Nah, kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit seputar pegawai bank yang sering pulang malam seperti itu ya. Kenapa sih kok banyak banget mereka yang pulang malam? Nah, di sini aku pengen menjelaskan ya teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang hendak masuk ke bank nih, teman-teman perlu tahu bahwasanya uh, di bank itu ada berbagai macam bagian ya. Ada yang frontliner itu CS, teller kayak gitu. Kemudian ada juga bagian admin, back office itu bagian admin, kemudian bagian logistik, kemudian bagian personalia yang tugasnya itu yang duduknya itu di belakang kayak gitu, di belakang, di ruang belakang, bukan di ruang depan seperti teller gitu ya. Nah, kemudian ada juga bagian marketing. Marketing ini ada marketing pinjaman, marketing tabungan, dan lain sebagainya. Nah, mengapa mereka semua sering pulang malam ya teman-teman ya? Sebenarnya kalau dari pengamatan saya sendiri selama beberapa tahun bekerja di bank, ini yang menjadi kendala pulang malam itu adalah penyebab utama pulang malam itu adalah sebenarnya marketing ya yang paling sering ya. Karena terutama akhir bulan nih, karena jujur aja kalau misalkan akhir bulan itu kan penutupan laporan bulanan gitu ya. Jadi banyak sekali marketing yang masih nagih, terutama sore-sore ataupun malam-malam kayak gitu. Jadi nasabah itu memang agak rewel ya teman-teman ya. Banyak yang setorannya tuh mepet-mepet akhir bulan, bahkan mepet-mepet sampai malam kayak gitu. Otomatis kita kan masih nunggu biar targetnya tercapai, biar laporannya baik, dan nasabahnya pun juga nantinya BI checkingnya juga tetap baik kayak gitu teman-teman. Maka dari itu secara dengan berhati-hati akhirnya para marketing itu pulangnya malam-malam karena nunggu nasabah setoran. Nah, nasabah setoran itu kan dikasihkan ke teller. Otomatis tellernya juga ikut pulang malam karena setelah nasabah setoran itu harus diinput di sistemnya teller agar pinjamannya itu dapat masuk setoran pinjamannya itu ya teman-teman ya. Maka dari itu teller juga ikut pulang malam. Nah, kemudian kalau CS ini sebenarnya sudah tidak ada tugas ya teman-teman, cuma mungkin karena sebagai bentuk solidaritas jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan semuanya ikut pulangnya malam ya. Bagian admin pun demikian ya. Bagian admin juga mungkin kalau misalkan dia malam-malam bingung mau ngapain kayak gitu ya, otomatis dia garap-garap laporan juga, laporan bulanan, laporan administrasi bulanan agar bisa diselesaikan pada bulan tersebut juga gitu ya teman-teman ya. Itu penyebab utama yang menjadi pulang malam. Lalu kalau misalkan bukan akhir bulan, kenapa sih masih ada yang pulang malam kayak gitu ya, bahkan weekend pun berangkat kayak gitu. Nah, jujur aja nih teman-teman ya, bekerja di bank itu memang menurut saya pribadi gajinya cukup besar, tapi targetnya itu juga cukup besar teman-teman, baik target pinjaman, target simpanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena targetnya yang cukup besar sehingga memaksa para pegawai bank ini untuk bekerja extra time kayak gitu. Misalkan jam kerjanya ini sebenarnya setengah 8 sampai dengan setengah 5. Kalau misalkan benar-benar bekerja dari jam seperti tadi, otomatis tidak bisa ya teman-teman ya, karena harus misalkan kayak marketing pinjaman sendiri harus dapat sekian nasabah, kemudian harus dapat sekian miliar misalkan seperti itu. Nah, untuk menggarap sekian nasabah ini kalau misalkan dikerjakan dari pagi sampai sore itu gak cukup. Maka dari itu banyak sekali malam-malam yang mereka masih menginput pengajuan, menginput laporan kayak gitu. Otomatis akhirnya pulangnya malam. Nah, kemudian itu dari segi marketing ya teman-teman ya. Kemudian kalau dari frontliner, dari CS, dari teller, dari bagian back office kayak itu, kenapa mereka bukan akhir bulan tapi pulangnya tetap malam ya? Kalau teller sendiri, kalau menurut saya pribadi seringnya karena nasabahnya itu banyak ya, jadi otomatis dia menerima uang yang cukup banyak, otomatis dia membereskan uang, kemudian dia menghitung uang, kemudian membereskan file-file itu cukup banyak sehingga cukup memakan waktu. Tapi seringnya kalau misalkan teller, biasanya sih seringnya paling lama itu maghrib kalau misalkan bukan akhir bulan ya, teller sama CS kayak gitu seringnya maghrib terus pulang kayak gitu. Nah, kenapa weekend berangkat ya, itu tadi sebenarnya dari marketing juga yang sering ada keperluan di waktu weekend karena memang targetnya luar biasa dan harus tercapai dengan tekanan yang cukup tinggi seperti itu. Maka dari itu otomatis marketing pada hari weekend pun sering disuruh berangkat gitu teman-teman, karena memang target itu tidak hanya pinjaman kemudian simpanan ya.
pinjaman pun ada banyak ya, pinjaman ada yang kur, ada yang bukan kur, pinjaman yang kredit pegawai kayak gitu. Kemudian ada juga target kartu kredit, simpanan pun banyak ya teman-teman ya. Tabungan sendiri ada jenis tabungan macam-macam, tabungan bisnis, tabungan misalkan Siberdes kayak gitu. Itu per per produk tabungan itu juga ada targetnya sendiri-sendiri teman-teman ya. Tabungan bisnis sebulan harus sekian, tabungan A sekian, tabungan B sekian kayak gitu. Kemudian ada juga target target giro ya teman-teman ya, target giro. Kemudian ada juga target deposito, kemudian selain itu target tabungan rencana, target aktivasi SMS notifikasi, kemudian aktivasi m-banking kayak gitu. Jadi targetnya banyak. Nah, karena saking banyaknya target ini, karena kalau dibebankan kepada marketing semua kan pusing. Jadi akhirnya target-target juga dibebankan kepada teller, kepada CS, bahkan back office pun ikut ke bagian target. Tapi biasanya mereka yang bukan marketing targetnya ringan-ringan sih, cuman untuk sekedar untuk membantu saja teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi terkadang kalau misalkan teller, back office kayak gitu sudah selesai pekerjaan mereka, mereka mungkin prospek walaupun secara online atau prospek ke sekitar kantor kayak gitu. Ya seperti itulah pekerjaan di bank teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berminat silahkan saja mendaftar di bank, karena walau bagaimanapun cukup asik juga sih kalau misal kita bisa menikmati pekerjaan di bank. Demikian teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terutama komen nih, teman-teman pengen aku bikin video apa lagi, bisa request di komen, atau ada pertanyaan bisa request di komen juga. Dan jangan lupa follow Instagram saya @wahidsurya001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.